pagi, Bapak dan Ibu, peserta webinar series 02, nomor 092. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Pada sesi hari ini, kita akan bahas topik yang sangat penting untuk keberlanjutan bisnis modern. Ya, di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan saat ini tidak lagi cukup hanya memberikan produk dan layanan yang terbaik, tapi juga harus benar-benar memahami apa yang dirasakan, diharapkan, dan juga dialami oleh pelanggan. Ada istilah kita kenal put yourself in someone's place. Ya, Bapak dan Ibu pernah dengar? Oke. Lalu melalui survei kepuasan pelanggan yang tepat, kemudian suara pelanggan bisa dapat diterjemahkan menjadi arah strategis yang lebih tajam, lebih fokus, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana merancang survei yang efektif, bagaimana juga mengukur pengalaman pelanggan secara lebih mendalam, dan serta bagaimana mengolah hasil survei menjadi insight strategis yang benar-benar dapat ditindaklanjuti. Harapannya setelah webinar ini, Bapak dan Ibu bisa memperoleh cara pandang baru mengenai bagaimana pentingnya customer voice sebagai bahan bakar pengembangan bisnis Bapak dan Ibu. Oke, selamat mengikuti webinar ini. Mari kita mulai perjalanan selama 1 jam untuk menangkap suara pelanggan dan mengubahnya menjadi strategi yang kuat bagi organisasi. Oke, sebelum masuk ke materi ya Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak peserta nih, Bapak dan Ibu, untuk pemanasan ringan terlebih dahulu ya. Nah, saya akan kasih pertanyaan singkat nih Bapak dan Ibu, boleh menjawab nanti di kolom chat ya. Oke, sudah siap? Apakah sudah siap? Sudah siap. Oke, pertanyaan pertama. Dalam satu, oke, siap. Dalam 1 bulan terakhir, apakah Bapak dan Ibu pernah merasa kecewa sebagai pelanggan nih, sebagai customer, karena mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai harapan? Boleh dijawab di chat ya, pernah atau tidak. Lalu pertanyaan yang kedua, ini ada 2 pertanyaan ya, Bapak dan Ibu jawabnya sekaligus aja. Jawabnya sekaligus aja ya, Pak Mbak Deviska, di hold dulu. Yang pertanyaan yang kedua, kalau boleh memberikan 1 kata tentang layanan terbaik yang pernah Bapak dan Ibu terima, kata yang pertama kali muncul di pikiran Bapak dan Ibu itu apa? Misalnya cepat, ramah, solutif, peduli, atau responsif, gitu. Jawabannya, Bapak dan Ibu. Oke. Yang lain, cepat, responsif. Saya sambil baca ya. Oke. Yang lain, pernah, pernah, tidak pernah. Waktu-waktu, cepat, responsif. Yang lain, masih menunggu. Tidak pernah tidak pernah kecewa. Tidak pernah, pernah, pernah. Yang lain, belum semua memberikan jawaban. Pernah, maunya tepat waktu. Pernah dan diabaikan. Oke. Bapak Eriko maunya yang solutif. Yang lain lagi, saya masih menunggu.
Di sini ada 64 peserta atau partisipan pernah lambat. Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain untuk berpartisipasi. Bapak Ibu yang lain pernah? Oke, Banyak yang pernah ya Bu Pak ini. Asep pernah. Pernah, hampir semua pernah. Oke, sambil menunggu ya. Sambil menunggu jawabannya, nanti bisa dibantu untuk hasilnya ya kita lanjutkan. Jadi eh, sementara yang sudah menjawab berpartisipasi menjawab pertanyaan, oke Pak Oki pernah ya. Dari jawaban-jawaban yang masuk, sebagian jawaban yang masuk, kita sudah membuktikan Bapak dan Ibu bahwa customer experience itu nyata, sifatnya personal, dan juga akan sangat mempengaruhi persepsi pelanggan. Gitu ya. Bapak dan Ibu pada saat mengalami kekecewaan tentu ada rasa kecewa, kemudian ada rasa ingin berpaling ya, hilang loyalitas, ingin berpindah kepada pesaing gitu ya. Nah, maka hari ini kita akan belajar bagaimana sih kita bisa menangkap pengalaman itu secara sistematis melalui survei. Oke, ini di layar Bapak dan Ibu bisa melihat ya, why customer satisfaction is important, gitu ya. Kenapa sih survei kepuasan pelanggan itu penting ya Bapak dan Ibu? Kita pernah pernah nggak sih kita merasa heran ya, kenapa tiba-tiba pelanggan yang setia itu bisa berhenti membeli produk atau layanan dari perusahaan Bapak dan Ibu gitu ya. Apabila Bapak dan Ibu adalah owner dari suatu perusahaan gitu ya, baik itu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa, lalu tiba-tiba heran kok ada pelanggan yang tadinya setia lalu berhenti membeli produk Bapak dan Ibu atau berhenti memakai jasa dari Bapak dan Ibu tanpa alasan yang jelas. Padahal eh, Bapak dan Ibu sudah merasa merasa sudah memberikan yang terbaik. Nah, faktanya kebanyakan pelanggan tidak akan repot-repot untuk memberitahukan alasan kenapa pelanggan itu pergi. Pelanggan cuman akan diam, lalu pindah ke kompetitor yang menurut mereka lebih memahami kebutuhan mereka, gitu ya. Nah, inilah mengapa voice of customer itu menjadi kunci penting dalam strategi bisnis digital saat ini. Ya, karena dengan memahami apa yang pernah terjadi dan apa yang sebenarnya diinginkan dan dirasakan pelanggan, kita bisa meningkatkan loyalitas sekaligus juga menghadirkan inovasi produk atau layanan yang benar-benar mereka atau consumer butuhkan, gitu ya. Maka kita bisa menjawab nih, kenapa sih survei kepuasan pelanggan itu penting? Yang pertama adalah bahwa pelanggan adalah sumber informasi yang strategis. Dari pelanggan kita bisa tahu apa sih sebetulnya yang diinginkan, dan kita mestinya harus memenuhi keinginan dari customer. Ingat, era digital saat ini sedikit saja komplain dari pelanggan itu bisa mm, mematikan bisnis kita, dan sedikit saja pujian dari konsumen akan bisa meningkatkan bisnis kita, gitu ya. Nah, survei akan memberikan real feedback untuk kita melakukan evaluasi. Kita kurangnya apa, kita lebihnya apa, gitu ya. Tanpa data, keputusan itu hanya asumsi. Jadi kalau kita merasa produk kita, jasa kita, yang kita berikan untuk konsumen itu sudah maksimal. Tapi menurut kita, tanpa data, itu hanya berupa asumsi. Nah, dengan mendengar suara pelanggan, maka kita mengetahui kita harus melakukan perbaikan arah yang mana, arah perbaikannya ke arah yang mana. Apa yang harus kita perbaiki? Itu ya Bapak dan Ibu.
Next ya. Oke, jadi purpose atau tujuan dari webinar ini adalah saya ingin Bapak dan Ibu bisa memahami bagaimana cara mendesain survei kepuasan pelanggan yang efektif, lalu teknik menangkap suara pelanggan secara tepat, kemudian mengolah data yang ada, menganalisis, dan juga menerjemahkan hasil survei menjadi suatu strategi yang harus Bapak dan Ibu jalankan. Kemudian nanti akan ada best practice dan contoh studi kasus. Ya, next. What is a customer satisfaction survey? Survei kepuasan pelanggan itu apa sih? Survei kepuasan pelanggan, Bapak dan Ibu, ada yang tahu nggak ya? Coba, mungkin Bapak dan Ibu bisa kita interaktif ya, supaya nggak ngantuk pagi-pagi. Menurut Bapak dan Ibu, survei kepuasan pelanggan itu apa sih? Boleh raise hand atau boleh menjawab melalui chat? Ya, silahkan Bapak Ibu untuk yang tahu apa itu survei kepuasan pelanggan bisa Ya, menjawab di kolom chat. itu apa ya? Atau apakah ada yang pernah melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui kelemahan dari Bapak Noldi, kelemahan dan kelebihan internal organisasi, salah satu indikator dari Pak Enrico, salah satu indikator mengukur kualitas baik produk atau jasa. Oke, dari Bapak Basuki, survei untuk mendapatkan masukan dari pelanggan terkait layanan. Oke. Baik, sepertinya Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan, sudah tahu apakah survei customer satisfaction. Tapi apakah Bapak dan Ibu, oke Ibu Devis kan, survei yang dilakukan untuk mengukur kualitas. Oke. Semua benar ya, mengukur kepuasan pelanggan dari Bapak Suwandi. Oke, semuanya benar untuk definisi. Ya, definisi. Jadi, nah, dari Pak Stefani untuk mengukur, mengidentifikasi, dan memahami pelanggan. Benar sekali. Oke, terima kasih untuk responnya Bapak dan Ibu. Jadi benar bahwa untuk definisi Bapak dan Ibu sudah paham bahwa survei kepuasan pelanggan adalah suatu metode yang sistematis. Ya, kalau kita bicara sistematis berarti ada awalan, ada output ya. Input, proses, output itu adalah sistem. Ya, sistem untuk apa? Untuk mengukur persepsi pelanggan terhadap produk dan layanan milik Bapak dan Ibu. Yang kedua, metode untuk menilai kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Yang ketiga juga menangkap kebutuhan, pengalaman, dan harapan pelanggan yang akhirnya data-data tersebut dapat digunakan untuk menentukan decision making dalam hal meningkatkan kualitas layanan dan produk layanan jasa atau produk ya. Nah, eh, fungsi dari voice of customer dalam suatu organisasi atau operasional bisnis itu adalah untuk membantu pengambilan keputusan menjadi lebih akurat, kemudian juga bisa mendeteksi masalah sebelum menjadi kritis atau krisis gitu ya. Karena apabila ada masalah, maka kita harus segera menyelesaikan, mencari jalan keluar. Jangan dibiarkan kemudian kondisi menjadi semakin memburuk dan menjadi krisis di dalam perusahaan kita. Yang ketiga, fungsi dari voice of customer adalah untuk meningkatkan kualitas produk dan yang layanan, juga bisa mengoptimalkan strategi pemasaran. Nah, survei voice of customer ini adalah bagian dari strategi pemasaran ya Bapak dan Ibu untuk membangun relasi jangka panjang dengan pelanggan. Gitu ya, karena yang berhubungan dengan pelanggan atau customer adalah divisi marketing dan juga keputusan dari manajemen. Oke.
dalam hal mengambil keputusan yang lebih akurat dengan cara memasukkan dengan cara menerima masukan pelanggan yang terekam dalam voice of customer bisa jadi panduan strategis saat membuat keputusan penting. Jadi kita tidak lagi menduga-duga, menerka-nerka, tapi berdasarkan data nyata dari pelanggan itu sendiri. Ya, kemudian value of customer voice yang kedua adalah bisa mendeteksi masalah sebelum menjadi kritis itu dengan cara rutin memantau suara pelanggan. Tim marketing bisa mengidentifikasi tanda-tanda masalah sejak dini. Nah, ini membantu perusahaan mencegah potensi scam atau komplain besar yang bisa menjadi viral. Nah, banyak ya komplain-komplain yang akhirnya menjadi viral sehingga seluruh dunia ikut memberikan solusi gitu ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan, di mana feedback dari pelanggan itu bisa memberikan informasi berharga tentang apa yang kurang dari produk dan jasa yang kita berikan, sehingga pengembangan produk berikutnya bisa diarahkan menjadi tepat sasaran. Berikutnya dengan voice of customer value of customer voice ini bisa meningkatkan strategi pemasarannya menjadi sumber insight untuk copywriting, positioning, bahkan ide konten yang lebih sesuai dengan bahasa dan kebutuhan pelanggan gitu ya. Sekarang banyak sekali jenis-jenis tipe-tipe marketing, terutama dengan adanya digital digital di era digital saat ini gitu ya. Nah, dengan mengetahui voice of customer juga bisa membantu membangun relasi jangka panjang di saat kita merasa didengar, konsumen merasa didengar dan dihargai, maka konsumen akan cenderung lebih loyal. Ya, hal ini tentu akan memperkuat hubungan jangka panjang dan juga menciptakan promotor alami bagi brand Bapak dan Ibu. Saya tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar gitu ya. Tanpa disadari konsumen kita adalah marketing marketing kita tanpa kita harus membayar gitu ya. The value of customer voice ya, dengan adanya customer voice kita bisa mengungkapkan masalah yang tersembunyi. Kemudian kita mengetahui area perbaikan yang harus segera diperbaiki, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi loyalitas, juga mengetahui adanya peluang inovasi produk dan layanan, yang mana di dunia bisnis modern saat ini, Bapak dan Ibu, memahami apa yang benar-benar dirasakan dan diinginkan oleh pelanggan, itu bukan lagi sekedar nilai tambah, tapi sudah menjadi syarat mutlak untuk Bapak dan Ibu bisa bersaing. Ya. Namun, sayangnya banyak sekali bisnis yang masih mengandalkan insting atau tebakan dalam menyusun strategi. Jadi, kira-kira konsumen itu sudah puas ya dengan produk kita, atau kira-kira konsumen butuhnya ini ya. Nah, itu kira-kira ya, sekarang sudah tidak bisa lagi diandalkan. Kita harus berdasarkan data. Nah, perusahaan biasanya lupa bahwa pelanggan sebenarnya sudah berbicara setiap hari, baik melalui review produk gitu ya, review hasil pembelian, kemudian sudah memberikan feedback chat, hingga keputusan mereka itu tidak lagi untuk datang kembali atau membeli kembali produk kita. Contoh singkatnya mudahnya gini deh, Bapak dan Ibu kalau belanja online ya. Nah, ini pasti semua orang suka nih belanja online. Pasti pada saat menerima barang, lalu Bapak dan Ibu tidak suka atau kurang puas atau produk uh, yang Bapak Ibu terima itu tidak sesuai dengan yang dijual, maka Bapak dan Ibu segera memberikan review, ya, ulasan. Kalau tidak puas akan memberikan bintang 1, kemudian komplain dan sebagainya.
Tapi kalau Bapak dan Ibu puas, tentu saja akan memberikan bintang 5. Bahkan Bapak dan Ibu juga akan merekomendasikan store tempat Bapak dan Ibu membeli produk kepada saudara, teman, orang tua, gitu ya. Nah, ini makanya penting sekali value of customer voice. Masih di value of customer voice ya. Kenapa penting ya? Voice of customer itu adalah langkah untuk mengumpulkan, lalu menganalisis, juga memahami apa yang benar-benar dibutuhkan, diinginkan, juga diharapkan oleh pelanggan, di mana di era saat ini ya, digital, voice of customer tidak lagi hanya tentang survei kepuasan semata. Voice of customer itu mencakup setiap masukan dan feedback yang dikumpulkan dari berbagai interaksi, mulai dari sosial media, chatbot, email, atau review platform, itu bisa menjadi apa namanya, suatu kesimpulan, suatu strategi, bisa dijadikan suatu kesimpulan atau strategi langkah apa yang Bapak Ibu harus lakukan, gitu ya. Kenapa sih voice of customer ini begitu penting untuk bisnis di saat ini? Ya, ada yang tahu nggak sih Bapak dan Ibu, kenapa kita perlu mendengarkan nih? Penting sekali mendengarkan voice of customer. Di era sekarang ya, di era sekarang itu penting. Saya coba chat. Ada yang tahu kenapa sih Bapak dan Ibu bahwa mendengarkan keinginan pelanggan itu penting? Kita tidak lagi di era marketing eh, zaman zaman sudah berubah ya. Era marketing sekarang sangat bergantung kepada konsumen. Ada yang bisa menjawab kenapa begitu penting? Setelah saya menjelaskan panjang, customer insight untuk mengambil produk, Enrico menjawab, oke. Karena konsumen pengguna akhir dari produk, Noldi, Swandi, loyalitas, Stefani. Bapak Stefani, karena untuk mendapatkan loyalitas konsumen, oke. Ada lagi? Dari penjelasan yang sudah saya berikan, indirect marketing untuk meningkatkan spread. Oke, pertanyaannya, kenapa voice of customer begitu penting untuk didengarkan? Ya, Kalau yang tadi Bapak dan Ibu jawab, itu adalah kegunaan dari mendengar voice iya. of customer Mungkin, atau manfaat ya. betul, Bu. Mungkin kalau dari saya dulu ya, Bu, Boleh. ya izin. Salah satunya tentu untuk menangkap dan mengetahui kebutuhan dari pelanggan, Bu, atau harapan dari pelanggan atas produk atau layanan yang kita miliki. Manfaat ya, Iya, manfaat. Itu manfaat. Kenapa, pertanyaannya, kenapa sih kita harus mendengarkan suara konsumen sebagai pengakuan atas kepercayaan? Bapak Asep, semua yang Bapak Ibu jawab itu adalah manfaat, ya. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa suara pelanggan harus begitu penting didengarkan? Karena perilaku konsumen untuk menjamin keberlangsungan bisnis itu adalah semua manfaat. Oke, menjamin kelangsungan bisnis. Penting memahami kebutuhan harapan dan keluhan pelanggan, Bu. Bapak Oki. Iya, ini menyerempet ya, memahami kebutuhan harapan. Oke, Pak Oki menyerempet, nyaris. Betul. Oke, sebagai perbandingan, Deviska. Oke,
fokusnya adalah pelanggan. Ya, Bapak dan Ibu. Kenapa kita harus mendengarkan? Karena pelanggan dan perilakunya terus berubah dengan cepat. Saat ini, pelanggan menuntut pengalaman yang lebih personal, memuaskan pelanggan. Tujuannya ya, tujuan mendengarkan customer. Tapi kenapa mendengarkan itu penting? Ya, ini fokus kita adalah pelanggan. Ya, kenapa kita penting mendengarkan apa yang diinginkan? Ya, karena perilaku pelanggan itu atau perilaku konsumen itu terus berubah dengan cepat. Saat ini, pelanggan menuntut pengalaman yang lebih personal, mudah diakses, yang mampu memenuhi harapan mereka sepenuhnya. Jadi, tanpa mendengar suara konsumen secara langsung, menjadi panduan strategi saat membuat keputusan penting. Ya, betul. Itu adalah goalnya ya. Goal dari mendengarkan customer voice. Jadi, kalau tidak mendengar suara konsumen secara langsung, bisnis kita akan beresiko dalam mengambil keputusan yang salah, yang melenceng dari ekspektasi pasar. Selera ya, perilaku konsumen berubah, selera konsumen berubah dengan cepat. Itu yang harus alasan kenapa penting sekali mendengarkan suara konsumen. Contohnya Bapak dan Ibu deh. Ya kalau tidak loyal gitu ya. Ini kan kita digempur oleh eh, produk terus-menerus ya. Produk baru terus-menerus, produk baru terus-menerus gitu ya. Kita sebagai pelanggan itu ya pasti seleranya berubah. Dengan selera yang berubah, tapi kita sebagai konsumen yang loyal pasti berharap bahwa produk langganan kita gitu ya bisa memenuhi apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Kalau tidak bisa memenuhi apa yang kita butuhkan, tentu kita akan mencari merek lain atau produk lain yang bisa memenuhi apa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, tadi Bapak dan Ibu menjawab sebagian menjawab bahwa voice of customer adalah proses mengumpulkan, menganalisa semua bentuk masukan pelanggan gitu ya, baik langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan gambaran mengenai kepuasan, kebutuhan, rasa kecewa terhadap produk atau layanan. Ini tadi ya yang banyak Bapak dan Ibu. Oke, seberapa jauh? Pertanyaan dari Pak Gede Madekarma. Seberapa jauh kita harus mendengarkan suara customer apa dasar untuk mengikutinya? Oke, Bapak dan Ibu. Tadi pertanyaannya, saya langsung jawab ya. Langsung jawab, kita diskusi aja. Iya, boleh silahkan Ibu. Oke. Tadi pertanyaannya yang terakhir, seberapa jauh kita harus mendengarkan suara konsumen? Sangat jauh, karena adanya pergeseran manajemen marketing. Gitu ya, adanya pergeseran manajemen marketing itu gini, kita mundur dulu kepada manajemen marketing atau kita ke manajemen. Ilmu manajemen itu berubah terus. Setiap tahunnya teori manajemen berubah mengikuti perkembangan zaman. Pada masa dekade eh, tahun 1900-an, marketing itu mengikuti perusahaan memproduksi barang dan jasa mengikuti apa yang kita produksi, mengikuti apa yang kita inginkan, gitu ya. Tanpa memperhatikan apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang penting produsen memproduksi aja barang-barang yang memang kita produksi. Nanti juga ada yang beli. Tapi Bapak dan Ibu, teori berkembang apalagi dengan adanya teknologi ya. Nah, sebelum masuk ke era teknologi, marketing berkembang bahwa konsumen dengan adanya persaingan, maka konsumen mulai memiliki keinginan. Yang kalau kita dengar dulu, konsumen adalah raja itu hanya sebagai jargon ya.
bahwa konsumen adalah raja gitu. Pada saat itu masih berupa kalimat ya, bahwa beberapa produsen memang tetap bertahan atau sebagian mengikuti keinginan, yang mana akhirnya kita kenal produsen mulai memproduksi custom ya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen gitu. Apabila perusahaan tidak mengikuti apa yang diinginkan konsumen, bertahan bahwa saya hanya memproduksi produk yang saya produksi gitu. Let's say fashion, Pak. Bapak dan Ibu, kita lihat fashion. Fashion berubah sangat cepat, mengikuti season, mengikuti apa yang diinginkan konsumen, gitu ya, kebutuhan konsumen. Pada saat ada satu perusahaan yang tidak mengikuti keinginan konsumen, dia hanya bertahan memproduksi pakaian yang memang dia ingin produksi, tidak mengikuti season, tidak mengikuti yang diinginkan konsumen, maka lambat laun akan kalah dengan produsen yang mengikuti keinginan, gitu ya. Nah, jadi seberapa jauh kita harus mendengarkan suara konsumen sangat penting jawabannya. Karena kalau kita tidak mendengarkan suara konsumen, kita tidak tahu produk kita atau perusahaan kita tidak berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka akan kalah dengan pesaing kita. Sehingga bisnis kita lama-lama akan jatuh. Kita akan ditinggalkan konsumen, produk kita akan idle. Pada saat produk kita idle, tidak laku di pasar, atau tidak ada konsumen yang membeli, maka cash flow kita akan berhenti. UUD, ujung-ujungnya keuangan perusahaan akan terkena dampaknya. Lalu dasar mengikuti, ya, dasar mengikuti adalah zaman berubah dengan adanya teknologi, dengan adanya perkembangan zaman, maka perusahaan yang agile adalah perusahaan yang mampu mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Lalu strategi apa yang harus dilakukan oleh kita ketika saat ini? Itu tadi Pak Gede ya, Pak Made pertanyaan jawabannya. Yang berikutnya, Bapak Faiz, strategi apa yang harus dilakukan oleh kita ketika kita saat ini belum memenuhi kebutuhan konsumen? Karena butuh waktu dan riset serta pelatihan berkelanjutan, padahal itu peluang emas. Betul. Nah, strategi yang dilakukan adalah Bapak dan Ibu, Pak Faiz, kita saat ini sedang melakukan webinar untuk mengetahui apabila apa yang harus kita lakukan nih supaya perusahaan kita tetap idle ya, tetap agile di era perubahan yang cepat saat ini, maka salah satunya adalah mendengarkan apa yang diinginkan oleh konsumen, gitu ya. Dengan melakukan nanti kita akan belajar apa saja sih yang harus dilakukan, caranya bisa mendengar konsumen itu dengan cara melakukan survei, dengan membaca banyak metode survei yang bisa dilakukan gitu. Metode survei banyak yang dilakukan, Bapak dan Ibu bisa pilih mana yang lebih cepat diperoleh hasilnya gitu ya, atau metode yang butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil. Bapak Enrico, berikutnya, kalau voice of customer penting untuk mengembangkan bisnis, di mana fokusnya pada perubahan perilaku konsumen, sedangkan konsumer ada dua, existing consumer, buyer yang sudah reorder, dan potential customer. Di filter layanan, bagaimana kita manajer dalam konteks membuat keputusan bisnis? Oke. Pertanyaannya banyak ya, Pak Enrico. Tadi Pak Faiz sudah cukup jawabannya? Oke, terima kasih Pak Gede. Nah, kalau Pak Enrico, voice of customer penting untuk di mana fokusnya? Oh, di poin ini aja. Bagaimana memanage keduanya dalam konteks membuat keputusan bisnis? Oke, dalam membuat keputusan bisnis, memperhatikan, kita harus memperhatikan sekecil mungkin peluang, potensi peluang gitu ya. Dan juga menjaga existing customer itu dengan cara mendengarkan, dengan cara memberikan apa yang dibutuhkan. Misalnya tadi di awal saya sudah meminta Bapak dan Ibu kira-kira pernah nggak mengalami apa namanya
eh, pengalaman mendapatkan pengalaman yang tidak baik gitu ya. Nah, untuk menjaga existing konsumen itu ada yang namanya survei kecil ya Bapak dan Ibu, bayar yang sudah reorder ya, dengan memperhatikan after sales gitu ya. Kemudian ini metodenya ya, strateginya menyediakan layanan after sales untuk bayar yang sudah reorder. Itu ya salah satunya ya Pak Enrico. Lalu kalau untuk potensial konsumen itu bisa melakukan dari hasil survei ya. Dari hasil survei bisa ketahuan apakah si konsumen yang existing itu eh, tingkat kepuasannya seberapa besar, dan lalu dari survei bisa ketahuan nih Pak, apakah konsumen atau existing konsumen itu tingkat kepuasannya berapa sehingga mau atau bersedia merekomendasikan eh, jasa atau produk yang Bapak Ibu berikan kepada orang lain sehingga dia akan membawa potensial konsumen gitu ya. Otomatis seperti tadi saya jelaskan, Bapak dan Ibu kalau beli barang di online, kalau puas Bapak dan Ibu kan pasti rekomendasikan ya ke orang lain. Nah, ini kalau pertanyaan bagaimana kita memanage keduanya dalam konteks membuat keputusan bisnis. Nah, dari hasil survei ketahuan Pak, yang pertama adalah membuat keputusan bisnis konteksnya eh, kita maintenance dulu existing konsumen. Pada saat konsumen existing puas dengan layanan atau barang yang kita berikan, maka dia akan sukarela menjadi marketing bagi perusahaan kita untuk merekomendasikan produk kita kepada orang lain, gitu ya. Dengan melakukan survei kepuasan pelanggan, ada dua, Pak, outputnya. Ya, tanpa Bapak sadari, Bapak bisa langsung menjalankan dua. Ya, ini adalah membuat tadi ya, dalam konteks membuat keputusan bisnis. Puaskan dulu existing konsumen, gitu ya. Nanti apa potensial konsumen pasti akan datang. Ini kemudahan yang kita Bapak dan Ibu peroleh dengan adanya teknologi digital, gitu ya. Itu salah satunya. Bagaimana Pak Enrico? Pak Eriko? Ya, bagaimana Oke, Pak Erika sudah nanti terjawab ya? kita lanjutkan Lanjut dulu saja Bu karena Asri. materi kita masih banyak, Bapak dan Ibu. Ya, silahkan Bu Asri untuk lanjut. Oke. Jadi fokus terdahulu tetap dengan maintain existing ya Bu. Oke, ya betul. Kita maintain yang ada. Jangan Bapak ingin mendapatkan yang lebih besar tapi mengabaikan yang lama ya. Karena penting maintain relationship itu penting. Ya, oke. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu bahwa eh, seperti kita ketahui tadi yang juga menjawab Pak Eriko bahwa voice of customer itu tidak hanya berisi komplain, ya, tapi juga harapan, motivasi, dan juga opini-opini dari konsumen yang bisa membuka peluang inovasi, membuka peluang perbaikan sehingga konsumen akan datang, konsumen baru ya akan datang, ya. Jadi dengan memahami voice of konsumen secara mendalam, bisnis itu tidak hanya mampu memperbaiki kekurangan, tapi juga menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa sehingga bisa membangun loyalitas jangka panjang. Outcome-nya apa? Membangun loyalitas jangka panjang, dia akan menarik teman-teman, saudara, dan menarik konsumen baru. Itu ya jawabannya ya Pak Eriko. Iya. Em, Kembali lagi,
kenapa masih ya, masih kenapa sih voice customer penting untuk bisnis, terutama di era digital ya. Di era digital dengan adanya review online, komentar media sosial, se- eh, sampai ke rating yang diberikan di marketplace tuh bisa jadi alat utama dari pelanggan kita ya, existing customer untuk menilai brand. Nah, berdasarkan Bapak dan Ibu Ini masuk harus tahu bahwa berdasarkan research di semua. Research Engine Land, bisnis Nah, yang punya lebih banyak ulasan menghasilkan pendapatan 54% lebih tinggi daripada yang tidak mendapatkan ulasan. Gitu ya. Ulasan baik akan mendatangkan customer baru, ulasan yang jelek akan memicu kita untuk memperbaiki produknya. Jangan defense. Kita sebagai pihak yang dinilai tidak boleh defense, tapi menerima masukan atau kritikan dengan baik. Gitu ya. Tadi jawabannya kenapa pertanyaan Bapak pertanyaan yang lain lagi yang sebelumnya itu bahwa bisnis yang mengabaikan suara, kenapa seberapa penting gitu mendengarkan suara pelanggan. Bisnis yang mengabaikan suara pelanggan itu rentan tertinggal ya karena perusahaan gagal menyesuaikan diri dengan dinamika pasar yang berubahnya sangat cepat ya. Dan sebaliknya, bisnis yang menjadikan voice of customer itu sebagai fondasi strategi akan jauh lebih adaptif, inovatif, dan juga dipercaya oleh pelanggan. Itu ya, tadi pertanyaan dari Bapak tiga. Oke. Lalu ada juga berdasarkan penelitian nih Pak, penelitian dari Gartner. Perusahaan-perusahaan yang aktif mengumpulkan voice of customer itu akan meningkatkan keberhasilan upselling hingga 20%. Oke, pertanyaan Pak Ricci. Bagaimana cara mensiasati di tengah era cancel culture? Eh, bentar dulu. Cancel culture yang lagi viral saat agar kita bisa sustain dalam bisnis kita. Itu tadi Pak, kita harus mau mendengarkan voice of customer. Tadi saya barusan bilang bahwa perusahaan-perusahaan yang nggak mau dengar kritikan, yang tidak mau dengar masukan akan tertinggal jauh. Ya, Hmm, yang viral agar kita sustain, yaitu cara kita supaya kita bisa sustain ya, mendengarkan. Bapak dan Ibu saya lihat pada saat kita mendengarkan kemudian memperbaiki produk gitu ya, maka konsumen eh, apa namanya pada saat memberikan masukan atau feedback yang baik gitu ya, banyak kan yang akhirnya akan mencoba. Tapi kalau yang sedikit saja memberikan eh, kritik, lalu kita sebagai produsen event membela diri, tidak menerima kritik, itu pasti langsung cancel culture ya, langsung netizen semua sosial media menghujat dan bahkan memblokir produk kita, gitu ya. Oh, saya kepencet ininya. Oke. Nah, dengan pentingnya mendengarkan suara konsumen, maka bisa meningkatkan loyalitas pelanggan, kemudian mengurangi claim rate atau mendeteksi masalah sebelum berkembang menjadi timbulnya cancel culture tadi, gitu ya. Juga bisa meningkatkan produk dan jasa kita, gitu ya, Bapak dan Ibu. Eh, nah, cara mengumpulkan voice of customer secara efektif bisa menggunakan social listening tool, gitu ya. Bisa menggunakan feedback dari tim
Customer service bisa dengan melakukan analisa dari review dan ulasan online, bisa dengan cara interview atau wawancara langsung, dan juga bisa menggunakan survei kepuasan pelanggan. Kalau social listening tool itu sama seperti tadi untuk mengatasi eh, cancel culture, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan tools digital yang bisa, kayak kadang cancel culture dimanfaatkan pesaing untuk menghancurkan apa strategi consumer. Oke. Ini strateginya sedang saya jelaskan ya Bapak dan Ibu. Untuk mengatasi kok apa namanya pesaing kita ya, untuk mengatasi pesaing yang memanfaatkan cancel culture ini ya, Bapak dan Ibu yang pertama bisa menggunakan atau memanfaatkan social listening tools ya. Gunakan tools digital yang bisa memantau percakapan tentang brand kita di sosial media secara otomatis. Nah, ini bisa membantu Bapak dan Ibu mengetahui tren opini publik terhadap bisnis Bapak dan Ibu, gitu ya. Dan karena dengan adanya era keterbukaan ini, maka pesaing kita pasti juga tahu nih apa pendapat konsumen terhadap produk kita. Dan itu biasanya tentu saja dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu, oleh pesaing untuk menjatuhkan atau masuk mengambil alih produk Bapak dan Ibu gitu ya. Tapi sebaliknya, Bapak dan Ibu dengan menggunakan social listening tool juga tahu kelemahan dan atau kelebihan dari pesaing Bapak dan Ibu. Sama. Sekarang di era keterbukaan nggak ada lagi nih. Justru bagaimana Bapak dan Ibu bisa meningkatkan aware ya, bisa menjaga supaya tetap agile gitu ya, sehingga Bapak dan Ibu bisnisnya bisa sustain. Mau diserang oleh apa namanya pesaingnya gitu ya, selama selama bisa mm, melakukan perubahan, mendengarkan konsumen, dan mengikuti gitu ya, mengikuti perkembangan zaman, maka Bapak dan Ibu bisa perusahaannya bisa sustain gitu ya. Nah, dengan mendengarkan multi-channel listening itu tidak boleh Bapak dan Ibu hanya terpaku pada satu metode pengumpulan feedback, misalnya dari survei email aja gitu ya. Karena Bapak dan Ibu pelanggannya atau konsumennya kan tersebar di banyak channel ya. Itu bisa dari live chat di website, kemudian mereka juga memberikan komentar di sosial media, kemudian ada ulasan di marketplace ya, sehingga percakapan melalui call center gitu. Itu adalah tools-tools untuk mendengarkan suara konsumen. Nah, dengan mengimplementasikan multi-channel listening, maka voice of consumer itu akan lebih kaya insight dan mencakup macam-macam perspektifnya gitu ya. Nah, ini bisa membantu Bapak dan Ibu memastikan nggak ada suara pelanggan yang terlewat, sehingga tidak bisa kelemahan Bapak dan Ibu, kekurangan Bapak dan Ibu dimanfaatkan, tidak ada celah dimanfaatkan oleh pesaing Bapak dan Ibu. Ya, termasuk silent complaint yang muncul biasanya di review platform gitu ya, tetap bisa mendengar. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa melakukan analisis review em, dan menggunakan ulasan online gitu ya, baik itu review yang ada di Google, di Tokopedia, Shopee, atau sosial media lainnya, itu adalah tambang emas buat Bapak dan Ibu untuk mendapatkan informasi mengenai produk kita atau ataupun produk pesaing kita. Jangan hanya melihat rating ya, tapi dibaca isi komentarnya dengan serius gitu. Kadang orang memberikan rating bintang 5 gitu untuk supaya cepat aja, tapi tetap ada komplain gitu ya. Sedikit aja komplain bisa menjadi duri ya dalam perkembangan bisnis Bapak dan Ibu.
Kemudian kalau mendapatkan feedback dari tim customer service atau CS gitu, karena Bapak dan Ibu tahu ya kalau CS itu kan garda terdepan. Tiap hari itu mendengar keluhan dan juga pertanyaan pelanggan. Tapi kalau CS sekarang kan konsumen kayaknya tidak komplain di CS gitu, tapi komplain di sosial media. Makanya yang utama tadi adalah Bapak dan Ibu harus social listening tool, menggunakan social listening tool yang mendengarkan dari sosial media. Itu lebih cepat gitu ya. Nah, salah satu kesalahan umum nih Pak, Bapak dan Ibu di dalam mendengarkan voice of customer adalah lambat proses tindak lanjut dari feedback. Jadi kalau konsumen itu memberikan feedback kepada customer service biasanya lama gitu ya, lama sekali. Itu adalah nih salah satu yang terbanyak ya, kesalahan Bapak dan Ibu dalam memahami apa namanya, memahami konsumen. Lambat, lambat mendengarkan, lambat melakukan tindak lanjut atau feedback. Itu ya beberapa hasil beberapa survei. Oke, beberapa survei yang pernah saya lakukan, komplainnya adalah lambat, ya lambat feedbacknya gitu. Proses tindak lanjutnya lama, sehingga mereka akhirnya yang tadinya masih memberikan kesempatan, lama kelamaan, udah deh pindah customer pindah produk baru deh gitu. Pindah ke yang pesaing deh, dan yang pesaing kita mendengar, oh mereka punya konsumen punya komplain ini kita masuk. Dan jangan kasih celah Bapak dan Ibu. Ya, langsung setiap ada feedback langsung ditindaklanjuti. Nah, hal ini bisa konsumen bisa menilai keseriusan Bapak dan Ibu untuk mendengarkan gitu ya, mendengarkan keluhan. Jangan melakukan survei lalu Bapak dan Ibu mendapatkan feedback, mendapatkan masukan, tapi udah that's it gitu aja, tidak ada tindak lanjut, tidak ada strategi untuk memperbaiki. Gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu responnya cepat terhadap feedback ya, maka konsumen akan merasa dihargai, kemudian merasa didengarkan sepenuhnya. Kalau pada saat konsumen merasa dihargai dan didengarkan sepenuhnya, maka akan menjadi konsumen loyal. Yang harus kita jaga adalah konsumen yang loyal ya Bapak dan Ibu. Oke. Hmm, Kemudian nextnya adalah prinsip dasar dalam membuat survei. Oke, survei nextnya survei design. Oh itu metodenya ya, metodenya. Metode survei tadi bisa dengan eh, apa namanya survei pesan pelanggan dan sebagainya. Ini sampling ya ini bisa mendengarkan. Oke, ini kita ke survei survei desain framework dulu. Ya, langkah menyusun survei secara profesional ya. Kayak tentukan tujuan dari survei. Kan tadi ada banyak ya metode-metode melakukan mendengarkan voice of consumer ya. Yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu merancang survei. Tapi macam-macam jenis surveinya. Yang pertama, tujuan survei Bapak dan Ibu apa? Untuk mendengarkan konsumen kah? Untuk mengetahui positioning Bapak dan Ibu kah? Gitu ya. Tujuan surveinya apa? Tentukan dulu. Kemudian yang kedua, tentukan segmentasi responden. Siapa sih respondennya gitu? Apakah pelanggan yang tadi existing customer yang loyal gitu kan? Kalau segmennya adalah existing customer, berarti Bapak dan Ibu ingin mengetahui seberapa puas layanannya. Tapi kalau segmennya adalah pelanggan yang baru, maka Bapak dan Ibu harus mendesain survei mengetahui apa yang mereka butuhkan, kebutuhannya, customer satisfaction and konsumen atau customer needs. Jadi ada
beda jenisnya berbeda ya. Yang ketiga, langkahnya adalah susun indikator pengukuran kepuasan. Jadi macam-macam indikator pengukuran kepuasannya. Nah, belakangan kami dengan tim, saya dengan tim mulai ingin menyamaratakan bagaimana penilaian dari customer indeksnya. Kebanyakan hampir beberapa konsumen belakangan diarahkan menggunakan ServQual untuk susunan indikator kepuasan pelanggannya. Kemudian metode atau langkah yang berikutnya adalah buat desain pertanyaan. Mendesain pertanyaan itu harus pelan-pelan Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan em, data atau informasi sesuai dengan tujuan Bapak dan Ibu melakukan survei. Ya, nggak bisa sembarangan Bapak dan Ibu ambil di ChatGPT gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya seperti apa gitu, main masukin aja sebar, tapi Bapak dan Ibu tidak tahu bahwa info yang benar-benar Bapak dan Ibu inginkan itu sebetulnya apa gitu ya. Kemudian pilih metode distribusinya, bisa dengan online kah, bisa menyebarkan angket gitu ya. Banyak metode distribusi kuesioner. Itu bisa dengan cara up gitu yang lebih menarik dan sebagainya. Untuk metode distribusi kuesionernya ini, Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan jenis atau segmentasi respondennya. Kan nggak mungkin ya Bapak dan Ibu segmentasi respondennya adalah direksi ke atas gitu ya, atau manajer ke atas, yang mana mereka punya waktu itu kan nggak banyak ya. Nah, dan mereka kalau ngisi-isi kita aja ya, kalau ngisi-ngisi kuesioner gitu, pertanyaannya banyak, kemudian pertanyaannya panjang-panjang, kalimat pertanyaan kita udah malas duluan. Nah, eh, salah satu contoh metode distribusi tadi yang saya ambil dari segmentasinya direksi ke atas, bisa dengan cara wawancara langsung, tapi tidak berupa tanya jawab pertanyaan, tapi lebih kepada diskusi, sehingga bisa dengan cepat di capture Bapak dan Ibu bisa capture kebutuhan dan keinginan customer need dan customer satisfaction yang Bapak dan Ibu ingin ketahui gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menentukan teknik analisisnya. Apabila Bapak dan Ibu sudah dapat data dan informasi dari angket tersebut, maka dilakukan analisis. Nah, analisis ini bisa Bapak dan Ibu kategorikan eh, informasi apa yang ingin Bapak dan Ibu dapatkan, apakah itu customer service index, apakah customer needs gitu ya, apakah juga sampai di mana loyalitas dari konsumen Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, untuk langkah-langkah menentukan langkah atau tujuan survei ini, yang efektif adalah dengan memahami tujuannya lebih dahulu, merancang pertanyaan yang relevan dan mengarahkan responden untuk memberikan jawaban yang sesuai, gitu ya, sehingga wawancara menjadi lebih efektif. Nah, kalau tadi metode survei yang digunakannya itu bisa dengan online, bisa Gform, survei Monkey, atau alat-alat survei online lainnya yang Bapak dan Ibu bisa familiar lakukan gitu ya, dan mudah juga dipelajari gitu. Kemudian atau bisa menggunakan email, kirim surat melalui email gitu ya, terutama biasanya untuk pelanggan-pelanggan yang baru saja berinteraksi dengan bisnis Bapak dan Ibu, supaya lebih formal gitu ya kalau menggunakan email. Nah, kemudian bisa juga menggunakan kuesioner fisik ya, ditempatkan di tempat-tempat usaha, menyebarkan angket di tempat-tempat bisnis Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, contohnya kalau untuk kuesioner fisik gitu ya, saya biasanya sejak dulu melakukan survei penumpang di bandar udara gitu ya, pakai fisik. Saya akan naruh di pada saat mereka check-in gitu ya, di bandar-bandara, pada saat mereka check-in itu mereka akan ngambil, atau pada saat mereka menunggu pesawat di ruang tunggu, mereka bisa mengisi dulu angketnya ya, atau Bapak dan Ibu bisa melakukan telesurvei
Kalau telesurvei biasanya Bapak dan Ibu akan menyewa agent gitu ya, agent call center, sehingga nanti call center akan melakukan wawancara melalui telepon, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui telepon untuk mengetahui keluhan pelanggan gitu ya. Nah, nextnya berikutnya adalah dengan memberikan buat daftar pertanyaan yang tepat ya. Misalnya untuk mengetahui kepuasan produk, pertanyaan-pertanyaannya seberapa puas atau kalian atau Bapak dan Ibu dengan produk atau layanan kami. Oke, pertanyaan dari Pak Basuki. Tadi apa ya? Keburu pop-up-nya. Ya. Hmm, ini bertanya, bagaimana cara melakukan termasuk tips-triksnya untuk melakukan survei ke perusahaan baru startup yang ingin masuk di bisnis yang sama sekali baru? Oke. Hmm, bagaimana melakukan survei? Oh, oke. Pak Basuki ingin melakukan survei di perusahaan yang baru ya, yang ingin masuk ke bisnis yang sama sekali baru. Nah, ini berarti Pak Basuki, data yang ingin didapatkan adalah untuk konsumen baru ya. Berarti adalah yang dibutuhkan adalah apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Customer needs ya, bukan customer satisfaction karena kan belum ada produk dan jasanya gitu yang belum yang dijalankan. Jadi yang dibutuhkan Bapak Basuki adalah menyebarkan kuesioner yang tujuannya mendapatkan data dan informasi untuk memperoleh customer needs. Ya, beda customer needs dengan customer satisfaction ini adalah dari sisi pertanyaan, Pak. Pertanyaannya kalau untuk customer needs salah satu contohnya adalah seberapa penting ya seberapa penting apa ya contohnya seberapa penting keamanan kalau misalkan dari startupnya apa nih contohnya Pak seberapa penting bisnis yang ingin Bapak inginkan gitu seberapa penting apa ya bisnisnya apa sih Pak boleh saya tahu bisa ke makanan. Oke. Seberapa penting kebersihan atau kecepatan ya? Oke. Seberapa penting kecepatan layanan apa namanya waitress kami misalkan ya. Seberapa penting? Kalau jawaban konsumen adalah sangat penting, sangat tidak penting. Jadi range-nya skala Likert-nya nanti sangat tidak penting, sangat penting, penting gitu ya. Skalanya bisa terserah mau skala 5 atau atau seberapa penting banyaknya variasi menu, gitu ya. Tapi kalau perusahaannya sudah berjalan, pertanyaannya bukan lagi seberapa penting, ya. Tapi pertanyaan adalah bagaimana kebersihan makanan kami, skala 1 sampai 5. 1 untuk baik, 1 untuk tidak baik, 5 baik sekali, gitu ya. Jadi terlihat bedanya Bapak dan Ibu untuk customer satisfaction dan customer needs dari pertanyaan. Makanya tadi saya katakan tekankan bahwa menyusun pertanyaan itu tidak mudah. Ya, susunlah pertanyaan sesuai dengan informasi yang Bapak dan Ibu ingin dapatkan infonya. Ini kalau yang untuk Bapak Basuki seperti itu ya Pak. Jadi yang Bapak inginkan, yang Bapak harus lakukan adalah survei kebutuhan customer needs ya. Apalagi ini startup, ingin menjaring konsumen baru gitu. Baik Bu, mungkin setelah membuat marketing plan dan STP yang paling soal menentukan target responden jumlah. Sepertinya Bapak, maaf izin ya Pak Basuki, ini masuknya ke marketing. Jadi, eh, jadi pada saat Bapak dan Ibu mau memasuki bisnis baru, yang pertama dilakukan adalah satu ide, cari ide bisnis yang sesuai dengan
Saya jadi melenceng sedikit ya. Yang pertama, pada saat memasuki bisnis baru, yang pertama adalah carilah bisnis yang sesuai dengan hobi. Karena karena apa? Bisnis itu kan ups and down ya. Nggak ada bisnis yang langsung melesat. Apalagi apabila pemiliknya adalah eh, apa ya? Bukan adalah perintis, bukan pewaris ya. Jadi yang pertama, kenapa harus hobi? Karena pada saat kita melakukan hobi kita, kita akan enjoy. Pada saat kita akan jatuh, kita akan menikmati jatuh itu. Yang pertama ide. Yang kedua adalah tentukan target marketnya. Setelah menentukan target market, Bapak dan Ibu atau Pak Basuki baru menentukan marketing plan-nya. Ya, karena pertanyaannya, setelah membuat marketing plan dan STP, yang paling susah adalah menentukan target. Yang pertama, Bapak dan Ibu lakukan dalam memulai bisnis adalah tentukan dulu target marketnya. Setelah Bapak dan Ibu mendapatkan target marketnya, baru bisa menyusun marketing plan-nya seperti apa. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Izin, jika salah, kita diskusi aja. Oke. Jadi ada step-stepnya ya, Bapak dan Ibu, pada bagaimana kita ingin memulai suatu bisnis. Ada step-stepnya. Gitu. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Eh, Setelah Bapak dan Ibu membuat pertanyaan yang tepat, seperti tadi, seberapa puas Bapak dan Ibu dengan produk dan layanan kami? Apakah produk dan layanan kami memenuhi harapan? Kemudian, seberapa besar kemungkinan Bapak dan Ibu merekomendasikan produk atau layanan kami kepada teman atau rekanan, gitu ya? Nah, pastikan nih Bapak dan Ibu pertanyaan-pertanyaannya mudah dipahami dan langsung pada intinya. Kita aja mau kalau ngisi angket, pertanyaannya panjang udah males banget nggak sih ya, ngisinya gitu. Terus satu lagi, pada saat membuat pertanyaan, usahakan jangan ada em, tengah-tengah, jawaban tengah-tengah ya. Karena kalau pada saat ada jawaban tengah-tengah, nanti semua orang akan menjawab tengah-tengah. Pertanyaan skala 5 ya gitu. Usahakan cukup itu dibuang aja. Oke, kemudian yang berikutnya adalah gunakan eh, skala penilaian yang jelas, bebas ya. Angka 1 sangat tidak puas, angka 5 sangat puas, angka 1 eh, em, butuh, sangat tidak membutuhkan gitu ya. Kemudian langkah-langkahnya lagi adalah berikan ruang untuk masukan terbuka, gitu ya. Selain pertanyaan pilihan, membuat pertanyaannya nih ya, membuat pertanyaan pilihan ganda atau skala penilaian, penting Bapak dan Ibu menyediakan kolom terbuka bagi pelanggan atau responden untuk memberikan komentar atau saran. Itu kadang yang kita butuhkan adalah lain-lain gitu ya. Nah, itu yang harus kita baca gitu jawabannya. Dari contoh form survei kepuasan pelanggan biasanya nih ada bagian ini nih, bagian ruang masukan terbuka untuk mengumpulkan feedback yang lebih mendalam ya. Masukan terbuka atau tulisan konsumen itu sangat berguna untuk mengetahui masalah dan juga saran secara spesifik dari sudut pandang pelanggan, gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sebelum menyebarkan angket harus melakukan uji coba survei sebelum dirilis, sebelum disebar, tes ombak istilahnya ya. Uji dulu. Uji apa? Uji coba ke beberapa orang yang terlebih dahulu, karena dengan uji coba ini bisa diketahui apakah pertanyaannya sudah clear, sudah jelas ya orang mudah menjawabnya gitu. Kemudian apakah skala penilaiannya mudah dipahami dan juga apakah survei tidak memakan waktu terlalu lama. Kalau pertanyaannya banyak lama, wah udah dipastikan beberapa tidak mengisi gitu ya. Walaupun ada caranya
konsumen atau responden tidak bisa ke halaman berikutnya atau tidak bisa ending kuesioner apabila belum menjawab semua pertanyaan sebelumnya gitu ya. Itu bisa diatur. Nah, umpan balik dari uji coba sebar angket ini digunakan untuk memperbaiki survei supaya nanti real surveinya bisa lebih optimal gitu ya. Berikutnya hasil surveinya dianalisa secara rutin ya. Misalkan pada saat survei udah dikumpulin, kemudian hasil analisanya untuk mengidentifikasi pola dan juga tren gitu ya. Dengan memahami hasil survei, Bapak dan Ibu bisa mengambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan layanan atau produk Bapak dan Ibu. Gitu. Pastikan terus untuk melakukan survei secara berkala supaya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan gambaran terbaru tentang kepuasan pelanggan. Ini ada pertanyaan lagi. Bertanya lagi, menurut skala Likert yang baik sebaiknya berapa? Apakah tergantung banyak pertanyaan atau tergantung demografi responden? Hmm, baik. Tadi sudah dijelaskan ya, barusan selesai saya jelaskan Pak Basuki bahwa perlu melakukan uji coba, gitu ya. Uji cobanya untuk apa? Untuk mengetahui apakah pertanyaan tadi sudah jelas, skala penilaian mudah dipahami, dan apakah survei tidak makan waktu lama, gitu ya. Jadi Pak Basuki pada saat nanti melakukan apa namanya survei gitu ya harus uji coba dulu. Jadi bisa lihat skala Likert yang baiknya itu menurut si responden kalau 5 hasilnya bagus nggak nih? Gitu. Apa semua semua itu menjawab sangat baik, sangat atau cukup gitu ya. Kalau semua responden itu di satu jawaban, maka perlu dihilangkan atau dimodifikasi skala Likertnya ya, supaya lebih variasi jawabannya gitu. Demikian, Pak Basuki. Baik, Bu, noted. Berikut Mungkin apa namanya izin bertanya. Jadi survei itu nanti akan dilakukan bertahap gitu ya. Jadi tes water dulu, kemudian ada survei lanjutan gitu ya, Bu ya. Kalau menurut penjelasan sebaiknya, Ibu tadi. betul Pak. Sebaiknya seperti itu. Oke, baik Bu. Noted, Bu. Makasih. Baik Pak. Dari Pak Arief bertanya, Ibu mohon petunjuk untuk perusahaan minuman kesehatan yang sudah 35 tahun. Apakah yang harus dibuat kuesioner NEET atau satisfying? Nah, kalau yang sudah berjalan Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu harus melakukan survei untuk mendapatkan dua pertanyaan, dua jawaban, dua informasi untuk customer needs dan juga customer satisfaction. Kepentingannya apa? Kalau customer satisfaction, Bapak dan Ibu bisa tahu konsumen Bapak dan Ibu apakah sudah puas dengan produk Bapak dan Ibu, produk dan eh, jasa yang Bapak dan Ibu berikan. Kalau ada ketidakpuasan, diperbaiki di bagian mana, di area mana yang harus diperbaiki, apa yang membuat tidak puas, itu kan harus diperbaiki. Ya. Kemudian untuk customer needs-nya, Bapak dan Ibu perlu untuk apa? Supaya Bapak dan Ibu bisa berkembang. Bapak dan Ibu eh, harus mengetahui ya sebetulnya selain produk Bapak dan Ibu yang sudah diproduksi saat ini, kira-kira konsumen butuh apa ya? Gitu. Jangan sampai keinginan konsumen loyal Bapak tidak Bapak dapatkan, terus mereka cari di pesaing Bapak dan Ibu. Ya, customer needs dari loyal customer Bapak itu adalah peluang inovasi produk buat Bapak dan Ibu. Dan juga peluang buat pesaing Bapak dan Ibu untuk mengambil konsumen Bapak dan Ibu. Gitu ya. Oke, Pak Arief sudah cukup pertanyaannya. Ini saya baca terus. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Nah, oke.
tips membuat survei yang efektif. Ya, saya kasih tips. Bu Hasri mengingat sudah pukul masih terdapat beberapa sisa dengan waktu Bu Hasri. Iya ya, sayang ya. Masih berapa ini lagi ya? Wah, masih panjang lagi ya. Oke, saya cepet ya. Karena kita tadi sambil diskusi ya. Jadi Iya, Bu. mungkin question and answer-nya karena langsung ya, langsung tadi diskusi, mungkin question and answer-nya malah nggak ada. Kita lanjutin aja, malah lebih enak sih kalau langsung bertanya gitu ya. Iya, Bu. Silahkan untuk dilanjutkan, Bu Sri. Oke, saya akan kasih nih Bapak dan Ibu tips membuat survei yang efektif. Yang pertama, efektif supaya bisa berjalan dengan baik. Satu, singkat dan sederhana. Pastikan survei pertanyaan Bapak dan Ibu dirancang fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Ya, ini makanya tadi berkali-kali dikatakan pertanyaannya itu penting. Mendesain pertanyaan penting. Ya, gunakan pertanyaan yang jelas karena konsumen tuh males atau responden males baca soal, gitu ya. Gunakan pertanyaan yang jelas, spesifik, dan mudah dipahami oleh responden. Hindari pertanyaan berbelit-belit atau terlalu banyak karena bisa membuat pelanggan atau responden males isi. Ya, sebagai panduan nih, Bapak dan Ibu batasi jumlah pertanyaan 5 atau 7, 5 sampai 7 aja. Juga gunakan skala penilaian yang konsisten. Nah, dengan adanya survei yang singkat dan juga sederhana, pelanggan atau konsumen atau responden akan lebih cepat menyelesaikan kuesioner Bapak dan Ibu hingga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan data yang lebih akurat dan representatif. Itu ya. Yang berikutnya yang kedua adalah waktunya. Waktunya harus tepat ya Bapak dan Ibu. Pilih momen strategis untuk mengirim survei supaya feedback yang diberikan oleh responden itu relevan dan juga segar. Maksudnya masih masih out up to date ya dalam ingatan pelanggan. Misalnya setelah melakukan pembelian after sales biasanya Bapak dan Ibu dihubungin untuk nanyain kepuasan. Nah, dengan memberikan pertanyaan setelah pembelian, pelanggan bisa langsung menilai proses pembeliannya, pengalamannya, pengalaman membeli, pengalaman terhadap produk tersebut, dan juga kemudahan untuk akses. Ya, setelah menggunakan layanan, Bapak dan Ibu juga bisa langsung mengevaluasi kualitas dan juga solusi yang diberikan. Itu namanya responsivitas dari tim Bapak dan Ibu karena responsif adalah salah satu penilaian dari ServQual atau indikator penilaian kepuasan pelanggan. Ya, kemudian tips yang ketiga adalah berikan reward ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk meningkatkan partisipasi responden, coba Bapak dan Ibu pertimbangkan memberikan reward atas ketersediaan responden untuk mengisi survei. Misalnya nih, kasih diskon produk, ya, voucher diskon produk, atau hadiah kecil gitu ya. Kalau saya biasanya kalau sebar angket di yang fisik gitu ya, saya akan beli pulpen. Mereka kan isi angket fisik itu isi angket ya pulpen. Beli aja pulpen yang lucu-lucu murah gitu kan. Em, kita harus pinter-pinter, harus kreatif gitu supaya responden mau mengisi. Nah, salah satu alasan saya kenapa saya kasih pulpen yang lucu-lucu gitu pada saat saya mau capture penumpang bandara kan sibuk. Orang-orang yang naik pesawat kan orang-orang sibuk ya nggak sih? Mereka akan terganggu pada saat kita minta untuk isi kuesioner. Tapi kalau saya sodorkan pulpen yang lucu, mereka dan silahkan dibawa pulang Bapak dan Ibu pulpennya sebagai oleh-oleh yang untuk anak-anak di rumah. Mereka akan dengan senang hati. Bahkan saya boleh lagi nggak? Bisa saya minta lagi, gitu ya. Nah itu kan murah ya pulpen-pulpen lucu-lucu gitu. Nah, hadiahnya kecil, tapi bentuk penghargaan kepada responden, gitu ya. Hal ini juga tidak hanya mendorong responden untuk berpartisipasi, juga bisa menciptakan kesan bahwa perusahaan Bapak dan Ibu menghargai waktu, juga menghargai pendapat dari responden, gitu
gitu ya. Nah, pastikan nih Bapak dan Ibu responden yang diberikan itu relevan dengan kebutuhan atau preferensi pelanggan. Ya kalau tadi saya kasihnya yang lucu-lucu, kecil, kecil dan lucu itu untuk oleh-oleh apa namanya, hmm, yang naik pesawat, ya penumpang gitu ya. Kalau dari produk mungkin voucher ya, voucher toh vouchernya nanti juga dipakai untuk beli produk Bapak dan Ibu, gitu ya. Kayak kita kan kalau belanja online juga suka dapet diskon online ya, gitu. Kita otomatis kita jadi nggak sadar beli lagi, beli lagi, beli lagi. Eh, Tadi defining survei objek ya. Contoh tujuan survei itu untuk mengukur tingkat kepuasan layanan, mengidentifikasi keluhan atau hambatan pengalaman pelanggan, juga menganalisis faktor pendorong loyalitas, juga menyusun rencana peningkatan kualitas layanan. Eh, Tipe dari satisfaction metric ya. Pada saat kalian atau Bapak dan Ibu itu menyebarkan angket ya, mendengarkan survei kepuasan pelanggan gitu ya, atau menyebar angket untuk mendapatkan data, em, lalu diolah datanya itu, bisa data-data tersebut bisa digunakan untuk mendapatkan informasi customer satisfaction, net promoter score, customer report score, dan survival. Masing-masing dari indikator-indikator ini punya fungsi kalau Bapak dan Ibu mau mengukur kepuasan langsung pelanggan menggunakan indikator customer satisfaction. Kalau untuk mengukur loyalitas dan rekomendasi pelanggan, pakainya Net Promoter Score gitu ya. Dan kalau mau mengetahui kemudahan pelanggan dalam berinteraksi gitu ya, apakah gampang nggak sih pelanggan itu memberikan feedback gitu ya, pakainya Customer Effort Score. Dan kalau soft call biasanya untuk mendapatkan data atau informasi gap antara harapan dan kenyataan. Kita produsen sudah memberikan layanan, kita pengen tahu seberapa puas pelanggan, maka akan ada gap, seberapa besar gapnya antara harapan dari konsumen dengan kenyataan layanan yang mereka dapatkan, gitu ya. Nah, kalau untuk penilaian harapan dan kenyataan layanan ini dimensinya dari reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibilitas. Ini ada masing-masing contoh pertanyaannya ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk mengetahui reliability, pertanyaannya misalnya apakah layanan diberikan konsisten dan sesuai janji gitu ya. Skala 1 sampai 5 gitu. Kemudian untuk responsiveness, pertanyaannya contohnya seberapa cepat sih layanan diberikan? Itu skala 1 cepat, skala 5 skala 1 lambat, skala 5 sangat cepat gitu ya. Kemudian dimensi assurance, pertanyaannya contohnya kira-kira apakah petugas memberikan rasa percaya dan kompeten dia untuk terhadap hmm, apa namanya pekerja mereka gitu ya, pekerja dalam memberikan pelayanan. Terus empathy, pertanyaannya misalnya apakah pelanggan merasa diperhatikan? Skala 1 sampai 5 gitu. Ya atau tidak? Sangat tidak diperhatikan, sangat diperhatikan. Dan yang terakhir untuk tangible, pertanyaannya bagaimana fasilitas atau tampilan layanan gitu. Tangible kan fisik ya, fisiknya. Jenis-jenis pertanyaan dalam mendesain kuesioner atau kuesioner ya. Mendesain kuesioner itu bisa pertanyaannya berupa close-ended yang mudah dianalisis skala 1 sampai 5. Kalau skala 1 sampai 10 kebanyakan. Gitu ya. Ada open-ended dengan cara menggali insight mendalam seperti dibuka kolom pertanyaan yang isinya titik-titik responden mengisi gitu ya. Kemudian ada multiple choice. Jadi multiple choice ada tadi pilihannya ya. Bentukannya A B C D atau A B C D gitu ya. E gitu ya. Atau A B C saja. Kemudian pertanyaannya berupa ranking. Ranking itu kalau nanti bentuk-bentuk kuesioner yang menarik itu sangat banyak ya. Bisa dipelajari Bapak dan Ibu, bisa dilihat, dibuka, googling, atau misalnya rankingnya itu supaya nggak bosan,
contoh ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu, bisa diklik bintangnya ada berapa. Eh, lalu metode customer voice of customer capture method ya, bisa dengan survei online, customer interview. Kalau customer interview, Bapak dan Ibu bisa meng-hire agent yang memberikan jasa telepon untuk mengetahui respon dari responden gitu. Bisa juga melakukan FGD ya, supaya kalau FGD kalian Bapak dan Ibu bisa langsung mendapatkan feedback dari forum. Kemudian tapi tentu saja ini ya membutuhkan persiapan matang kalau menggunakan FGD. Kemudian bisa melakukan melalui analytical dan behavior tracing gitu ya, dari apa namanya, survei dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan behavior gitu ya. Kemudian juga social listening, hmm, dengan membaca komentar-komentar dari sosial media. Nah, untuk melakukan sampling strategi, Bapak dan Ibu harus tadi tentukan responden yang tepat, siapa, berapa jumlah sampel yang ideal gitu kan. Biasanya menggunakan nyari jumlah sampelnya itu bisa dari beberapa metode gitu ya. Kemudian teknik bisa menggunakan teknik random sampling dan juga eh, hasilnya akan menjadi lebih valid dan representatif, gitu ya. Nah, kemudian dari data yang diperoleh, Bapak dan Ibu melakukan analisis. Teknik analisisnya bisa menggunakan statistik deskriptif, menggunakan Excel ya yang paling mudah, kemudian menggunakan korelasi dan regresi, misalnya SPSS toolsnya untuk mendapatkan hasil analisis yang mendalam. Kemudian bisa menggunakan analisis gap SQL, juga olahnya bisa menggunakan SPSS ataupun eViews dan lain sebagainya. Toolsnya ada banyak, dan melakukan analisis prioritas atau important performance metric. Ya, dari data analisis teknik ini, outcome-nya yang Bapak dan Ibu peroleh adalah rekomendasi perbaikan berbasis data, ya, bukan kira-kira berdasarkan perasaan dan sebagainya. Gitu. Jadi lebih akurat. Nah, untuk berikutnya adalah turning feedback into strategi, yang merubah feedback yang Bapak Ibu sudah dapatkan menjadi strategi. Ya, suara pelanggan yang Bapak Ibu sudah olah menggunakan tools tadi eh, di jadi diimplementasikan menjadi strategi bisnis yang harus Bapak dan Ibu jalankan. Jangan cuma jadi strategis bisnis aja gitu ya. Kalau cuma jadi strategi bisnis saja, kemudian tidak dijalankan, namanya tidak eh, tidak responsif, tidak percuma ya. Konsumen sudah memberikan suaranya, Bapak dan Ibu tidak respon, akhirnya konsumen akan lari ke pesaing Bapak dan Ibu. Dengan adanya dengan mengetahui feedback, maka bisa mengidentifikasi isu yang paling krusial, yang paling penting, yang paling kritikal. Kemudian bisa menentukan prioritas berdasarkan dampak dan urgensinya, sehingga perlu dilakukan rumusan improvement action plan. Ya, kemudian setelah Bapak dan Ibu punya action plan untuk strategi, ya, eh, maka harus dilakukan monitor atau evaluasi dari perbaikan yang Bapak Ibu lakukan secara berkala. Eh, Nah, saya kasih contoh sampel simple case ya, bahwa sebelum ada suatu survei nih, sebelum adanya improvement gitu ya, responnya lambat. Misalkan pelanggan mengeluh, konsumer kalian mengeluh karena responnya lambat nih, eh, atau enggak apa datanya out of date gitu ya, datanya tidak akurat. Banyak keluhan dari konsumen seperti itu. Kemudian pelanggan, apa sih yang diinginkan oleh konsumen? Nah, kita mendengarkan konsumen itu maunya datanya akurat, sehingga mereka mendapatkan data-data yang benar.
Gitu. Maka action yang harus dilakukan oleh kita, oleh Bapak dan Ibu adalah mengupgrade sistem karena komplainnya itu sistemnya kurang update sehingga data yang kita peroleh itu tidak data yang kita peroleh itu out of date. Itu saya mau data-data yang saya peroleh itu data yang akurat ya gitu. Nah, masukannya adalah mengupgrade sistem. Maka kita sebagai produsen ya atau sebagai apa namanya penyedia barang dan jasa harus mengupgrade sistem sesuai dengan yang diminta oleh konsumen. Ya, dengan memenuhi dengan mengganti sistem yang baru, maka data tidak lagi out of date, data selalu akurat, update terus sehingga konsumen merasa puas. End up-nya apa? Skor kepuasan pelanggannya itu yang naik, yang tadinya 72, indeksnya 72 menjadi 89 indeks hanya dalam waktu 3 bulan gitu karena perbaikan itu langsung dilakukan dan gradually dan terus-menerus dipantau. Gitu ya Bapak dan Ibu. Oke. Oke, kesimpulannya 1043 sekarang. Kesimpulannya adalah survei itu bukan hanya mengumpulkan data ya Bapak dan Ibu. Tapi survei itu untuk menangkap suara pelanggan, fungsinya apa supaya kita bisa mengambil keputusan strategis. Ya, eh, di mana hasil analisis apabila digabungkan, dikombin dengan action, maka akan terjadi peningkatan yang nyata. Ya, jadi kalimat terakhir adalah bahwa customer voice is not just feedback, it's about the roadmap to improvement ya Bapak dan Ibu. Demikian saya kembalikan ke moderator, silakan Mbak.